Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Ada yang berpikir saat bisnis seseorang ambruk, keluarganya kacau, atau jatuh sakit, itu semua karena hidupnya tidak benar dan dihukum oleh Tuhan karena dia tidak berkenan padanya. Ini sepertinya terbawa oleh konsep diberkati dalam perjanjian lama, di mana orang yang dianggap benar dengan konsep menjalankan hukum Taurat secara ketat tentunya, hidupnya akan bahagia dan diberkati oleh Allah. Tandanya apa? Ladangnya luas, ternaknya banyak, dan budaknya juga banyak. Serta dikaruniai banyak anak, juga hidup sehat dan nyaman. Sebaliknya, orang berdosa hidupnya menderita, miskin, sakit, serta tidak bahagia. Seperti orang Saduki, mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Baginya, hidup adalah saat ini, sekarang ini. Cocok dengan konsep orang benar hidupnya diberkati, orang berdosa hidupnya dikutuk. Apa benar? Rasanya ini perlu jadi bahan permenungan. Izinkan saya memberikan ilustrasi ini. Ada orang yang menyetir dalam pengaruh alkohol. Dia masuk penjara karena menabrak orang hingga meninggal. Pengemudi ini menderita karena dia dipenjara, tapi itu hanya karena kesalahan dia sendiri, di mana korban yang meninggal dan keluarganya menderita akibat kesalahan si pengemudi. Kitab Ayub di Perjanjian Lama mengisahkan penderitaan Ayub yang kehilangan segalanya, anak-anaknya, hartanya, ternaknya, budaknya, bahkan kesehatannya. Bukan karena dosa dan kesalahan Ayub, juga bukan karena dosa dan kesalahan orang lain, tapi lebih sebagai ujian, dan Ayub berhasil melaluinya. Dia lulus untuk kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Kejadian 37-50 mengisahkan tentang kisah Yusuf yang dikenal sebagai si pemimpi, yang dikasihi oleh Yakub ayahnya, namun malah membuat saudara-saudaranya iri hati dan mencelakakan dia. Yusuf dijual jadi budak di Mesir, masuk ke rumah Potifar, kepala pengawal raja. Mendapat kepercayaan dari tuannya, namun kembali mendapat masalah. Istri tuannya tertarik padanya. Yusuf yang berusaha hidup benar difitnah hingga dijebloskan ke dalam penjara. Yusuf yang disertai Tuhan, justru dalam penjara inilah dia mengenal juru minum dan juru roti. Dan melalui juru minum inilah Yusuf bertemu dengan Firaun, sehingga dipercaya menjadi orang paling berkuasa kedua setelah Firaun. Sehingga Yusuf dapat menyelamatkan keturunan Yakub dari bahaya kelaparan. Mungkin dapat dikatakan Yusuf menderita karena rencana besar Tuhan yang indah, sebagai rancangan Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Bagaimana dengan Yesus? Galatia 3 ayat 13 mengatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Juga dapat kita lihat dalam Ulangan 21 ayat 23. Yesus sama sekali tidak berdosa, namun mati di kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 2, Yesus mati bukan karena dosa-dosanya, namun untuk menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal, sehingga kita beroleh keselamatan. Yesus menderita dengan rela untuk keselamatan dan kebaikan orang lain, bahkan untuk orang berdosa seperti kita ini. Rasanya boleh kita katakan ada orang yang menderita karena dosa dan kesalahannya sendiri, dosa dan kesalahan orang lain, ujian iman, rencana besar Allah untuk kita, dan kemurahan hati Allah demi keselamatan dan kebaikan umat manusia. Yakobus 5 ayat 13a, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Dengan berdoa, kita memohon kepada Allah akan dihindarkan dari penderitaan, dilindungi dan diberi hikmat untuk tidak melakukan kesalahan yang berakibat dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Juga agar kita dihindarkan dari segala musibah, malapetaka dan kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kelalaian orang lain. Bahkan juga kita dapat memohon agar dihindari dari pencobaan seperti yang biasa kita doakan dalam doa Bapa Kami. Saat menderita, kita perlu berefleksi dan mendekatkan diri dan dengan memperbaiki relasi, berserah diri, serta memohon pencerahan dan pendampingan, agar dapat melalui semuanya ini bersama Yesus. Banyak hal yang sulit dimengerti dalam hidup. Tapi sebagai orang beriman, kita perlu yakin bahwa rencana Tuhan selalu indah pada akhirnya. Kita hanya perlu untuk selalu setia dan tidak menyerah.
juga bersedia menjadi bagian dalam rencana besar Allah. Bila berontak dan menolaknya, tentu akan semakin sulit menjalaninya. Semua jadi terasa berat, seolah-olah tanpa harapan dan gelap. Tapi bila menerima dan berserah, serta mengajak Yesus berjalan bersama kita, semua tentunya akan terasa lebih ringan. Lukas 2 ayat 19 mengatakan, Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Apa kita siap menjadi seperti Maria? Bersedia menjadi bagian dalam rencana Allah, walau tidak mengerti tapi tetap menjalankannya dengan setia. Juga apa kita siap seperti Yesus, menderita untuk keselamatan atau kebaikan orang lain? Yesus dapat saja menolak salib, tapi dia milih melakukannya dengan rela untuk menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang sangat kudus dan sangat mahal tentunya. Juga seperti halnya Bunda Teresa. Apa yang dia lakukan dengan kasih dan sukacita buat kita mungkin sangat berat. Bahkan mungkin penuh penderitaan. Dan kita mungkin merasa kenapa dia melakukan seperti itu. Tapi bagaimana dengan dia? Dia melakukan dengan penuh kasih dan dia bahagia melakukannya. Sekarang bagaimana sikap kita? Apa siap menjadi murid dan memikul salib, mengikuti Yesus dengan mata yang selalu tertuju pada Yesus? Ingat, Yesus tidak pernah menjanjikan muridnya bebas dari salib. Namun, Yesus mengatakan kita harus memikul salib setiap hari. Yesus tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tapi, Yesus menjanjikan kalau kita percaya, kita akan berjalan bersamanya di hari yang mungkin sedang penuh dengan guntur atau hujan deras. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.